Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Masih ingat kan dengan semboyan Ibu Lili? Iya, di renungan malam, Ibu Lili kasih semboyan buat kalian. 3S. Masih ingat? S yang pertama, selalu jaga kesehatan. S yang kedua, selalu sukacita. S yang ketiga, tetap semangat. Iya, Bu Lili berharap kalian selalu menerapkan 3S di rumah ya setiap hari. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya firman Tuhan menolong kami dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini, renungan firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian 1, pasal 1 dan pasal 2. Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Waduh, banyak sekali Bu Lili. Ya, malam hari ini Ibu Lili enggak bacakan semuanya. Tapi selama 1 minggu ke depan, kalian ya tiap malam harus membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2. Yuk, buka Alkitabnya. Kejadian 1, pasal 1 dan pasal 2. Tapi malam hari ini Ibu Lili bacakan Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan dilanjutkan ayat 18, 21 sampai 23. Udah siap semuanya? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, untuk 1 minggu ke depan, kalian baca ya, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Malam hari ini, kita firman Tuhannya apa ya? Ada yang tahu enggak dari bacaan kita? Ya, hari ini kita belajar Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Minggu lalu kita udah belajar tentang penciptaan. Masih ingat kan? Hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan apa? Iya, betul. Tuhan Allah menciptakan binatang di darat dan juga manusia. Kali ini kita khusus membicarakan tentang manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar nih. Manusia yang pertama, siapa ya? Ada yang tahu enggak? Iya, betul. Adam. Manusia pertama itu Adam. Tuhan yang ciptakan dari debu tanah. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, setelah itu, siapa ya selanjutnya? Kasihan ya, Tuhan itu baik. Kalau Adam sendirian, dia nggak ada teman. Akhirnya saat Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk. Dan dari tulang rusuk ini diciptakannya apa?
perempuan. Jadi kita yang cewek itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, dari tulang rusuk laki-laki. Maksud Tuhan apa ya? Kok Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam? Iya, maksud Tuhan kita ini yang cewek-cewek khususnya ya, menjadi penolong bagi Adam, bagi kaum cowok ya. Kita nggak di atasnya atau kita nggak ada di bawahnya. Kita sepadan. Tuh, sampai segitunya ya. Tuhan memikirkan kita. Tuhan membuat manusia. Terus Tuhan memberikan teman kepada manusia supaya nggak sendirian. Supaya tidak sendirian. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Terus yang lebih hebatnya lagi, kita manusia diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Apa itu Bu Lilik bedanya? Bedanya kita manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Apalagi maksudnya Bu Lilik? Saya nggak ngerti kok serupa dengan gambar Allah. Maksudnya kita diciptakan menurut gambar Allah adalah kita diciptakan dengan akal budi. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir. Kita diciptakan memiliki kehendak bebas. Maksudnya apalagi nih Bu Lili, kehendak bebas? Kehendak bebas itu kita ini bukan robot. Nah, dari kisah manusia ini kita belajar apa ya Bu Lili? Masih ingat kan waktu kemarin kita belajar penciptaan? Tuhan menciptakan hari pertama terang, hari kedua cakrawala. Kenapa ya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Itulah kehebatan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari pertama. Kalau manusia diciptakan pada hari pertama, gimana nih jadinya? Bu, dunia ini masih gelap, belum ada apa-apa. Manusia diciptakan. Terus manusia pasti apa? Nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nggak ada tumbuhan, nggak ada binatang, nggak ada benda-benda penerang. Makanya setelah semuanya diciptakan, setelah semuanya dijadikan, semuanya ada, baru Tuhan Allah menjadikan manusia. Nah, manusia ini makhluk yang spesial, makhluk yang luar biasa. Kita ini disayang oleh Tuhan. Makanya kita diciptakan menurut gambar Allah. Allah menciptakan manusia istimewa, spesial, karena Allah mengasihi kita. Allah memberikan kita iman, beda dengan ciptaan yang lain. Allah memberikan kita kekuatan untuk mempercayai dan juga mentaati Allah. Makanya kita harus bangga. Kita manusia diciptakan Allah spesial, luar biasa, beda dengan yang lain. Makanya kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya yang spesial. Yuk, kita berdoa sebelum kita beristirahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami. Tuhan menciptakan kami spesial, istimewa, luar biasa. Tuhan menciptakan kami menurut citra Allah, menurut gambar Allah sendiri. Yaitu Tuhan memberikan kami akal budi dan juga kehendak bebas. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Anak-anak Tuhan yang spesial. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami mau istirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami. Tuhan menjaga kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.